Roma masih incar Gudmundsson. Menurut jurnalis Italia Matteo Moretto dari Relevo, Roma termasuk di antara tim yang merencanakan penyelidikan dan diskusi potensial di musim panas untuk Gudmundsson. Giallorossi telah melakukan kontak dengan Genoa pada awal tahun ini dan, bersama dengan tim seperti Juventus dan beberapa tim Liga Premier, ingin menilai ketersediaan Gudmundsson di jendela musim panas mendatang. Moretto melaporkan bahwa Genoa memperkirakan harga Gudmundsson sebesar Euro 25-30 juta dan juga dapat menerima rekanan teknis dalam kesepakatan untuk pemain berusia 26 tahun itu. Smalling menuju Liga Arab. Menurut La Gazzetta dello Sport, Roma sedang mempertimbangkan masa depan sang pemain. Kontrak Smalling dengan klub akan habis pada tahun 2025 dan gaji sang pemain sangat membebani mengingat produksinya yang langka. Akibatnya, surat kabar tersebut melaporkan bahwa Smalling mungkin akan dijual dengan harga murah pada musim panas ini. Klub-klub dari Liga Pro Saudi dikatakan sedang mendekati Roma. Selain itu, Inter Milan telah mengajukan permintaan awal untuknya karena Nerazzurri mencari opsi veteran berbiaya rendah. DS baru tinggal menghitung pekan. Klub ibu kota telah mempersempit audisi mereka menjadi 2 kandidat, lapor Il Tempo. Menurut surat kabar Italia, Giallorossi mengincar Francois Modest dari Monza dan Florian Maurice dari Stade Rennais. Kedua eksekutif tersebut masih terikat kontrak dengan klub masing-masing sehingga memaksa Roma menunda pengumuman resmi penunjukan yang telah lama ditunggu-tunggu tersebut. Pertimbangan akhir sedang dibuat oleh manajemen puncak klub, karena Modesto tampaknya berada di posisi terdepan untuk mengisi kekosongan direktur olahraga, dan pengumumannya diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. Angelino ingin Roma menebus dirinya. Menurut Il Messaggero, Angelino bertekad membuat Roma mengaktifkan opsi 5 juta euro yang termasuk dalam kesepakatan pinjamannya dari Leipzig setelah gagal di Galatasaray. Surat kabar tersebut menyatakan bahwa pemain Spanyol itu mengandalkan cedera yang dialami Leonardo Spinazzola baru-baru ini untuk menghasilkan peningkatan menit bermain yang drastis. Daniele De Rossi kemungkinan tidak akan menggunakan Nikola Zalewski atau Zeki Celik di sayap itu, yang akan membuat Angelino menjadi awal yang tak terbantahkan untuk Giallorossi, saat Roma bersiap menghadapi jadwal padat untuk menyelesaikan musim dengan baik. Ini akan menjadi kesempatan Angelino untuk membuktikan dirinya dan meyakinkan klub ibu kota untuk bertaruh padanya dalam jangka panjang. Roma bisa berhemat gaji 60 juta lebih di akhir musim ini. Faktanya, keputusan pertumbuhan telah sangat membantu klub ibu kota saat mereka menerapkan parameter financial fair play yang ketat selama bertahun-tahun. Karena itu, Giallorossi mampu menutupi biaya kedatangan pemain seperti Romelu Lukaku, Gini Wijnaldum, Rui Patricio dan banyak lagi. Kini, dengan dicabutnya keputusan pertumbuhan, Roma harus mempertimbangkan tagihan gaji mereka. Menurut La Gazzetta dello Sport edisi hari ini, jika semua pemain yang mendapat manfaat dari keputusan pertumbuhan meninggalkan klub dalam beberapa minggu mendatang, Roma akan dapat menghemat gaji hingga 51,2 juta euro. Yang dipastikan meninggalkan klub saat ini adalah Rui Patricio, Rasmus Christensen, Renato Sanchez, Leonardo Spinazzola dan kemungkinan Dean Huijsen dan Diego Llorente. Rui Patricio dan Spinazzola akan dilepas gratis di akhir musim. Dua pemain utama yang ditakdirkan untuk meninggalkan klub pada akhir musim adalah Rui Patricio dan Leonardo Spinazzola yang keduanya kontraknya akan berakhir pada bulan Juni. Menurut La Repubblica, Roma sudah menegaskan sejak awal bahwa mereka tidak berniat memperbarui salah satu dari mereka. Baik Patricio maupun Spinazzola gagal tampil mengesankan musim ini dan mendapati diri mereka bermain lebih sedikit dalam beberapa bulan terakhir. Alhasil, mereka akan keluar sebagai free agent. Performa Dybala Lukaku akan jadi kunci lolosnya Roma ke UCL. Mantan pelatih dan komentator Andrea Stramaccioni. Roma dan Bologna adalah dua kandidat kuat untuk mendapatkan tempat di Liga Champions berikutnya, namun bagi saya persaingan masih terbuka untuk tim lain juga. Giallorossi akan menghadapi 5 pertandingan melawan pesaing langsung dalam 7 pertandingan berikutnya, termasuk 1 pertandingan dengan Bologna di Olimpico, ditambah 2 pertandingan Eropa yang menyentuh hati melawan Milan. Rossoblu mungkin memiliki kalender yang lebih baik dalam mendukung mereka, dengan 3 pertandingan langsung dan yang terpenting tidak adanya komitmen non-liga, yang akan memungkinkan Thiago Motta bekerja 100% selama seminggu. Tapi hati-hati karena Zirkzee telah kalah.
Roma memiliki nilai absolut yang lebih tinggi, namun Bologna tampil sensasional sejauh ini, membalikkan prediksi. Di antara Giallorossi, Pellegrini bermain sangat baik, namun penampilan duo Lukaku Dybala akan menjadi penentu. Sambil menunggu kembalinya Zirkzee, Bologna harus harapan untuk sentuhan akhir dari Ferguson dan para pemain sayap menyerang. Sekalipun nilai tambah sebenarnya dari Rossoblu adalah sesuatu yang lain. Berharap DDR jadi Alex Fergusonnya Roma. Julio Sergio, mantan kiper Roma. Dia selalu menjadi pemimpin tim dan dia juga membuktikan hal tersebut dalam peran barunya. Dia tahu bagaimana membuat keputusan yang tepat dan melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Daniele cerdas, dia tahu bagaimana memanfaatkan perubahan energi di antara para pemain setelah kepergian Mourinho dan jawabannya bisa dilihat di lapangan. Jika saat ini ada pelatih lain, apakah mereka pantas mendapat kontrak baru? Ya, karena dengan apa yang dilakukannya dia menunjukkan bahwa dirinya mempunyai karakter, kecerdasan dan kompetensi. Bukan karena dia adalah De Rossi sehingga dia harus dinilai berbeda, dia adalah pelatihnya, dia juga mengetahuinya, dia harus membuktikannya setiap hari. Saya berharap dia bisa seperti Alex Ferguson di Manchester United, tapi itu tergantung hasil. Sevilar, dia berjuang untuk kesinambungan pada awalnya, tapi sekarang dia melakukannya dengan sangat baik. Dia sangat menentukan dalam pertandingan penting, dia memiliki fisik, teknik, kepribadian, ketenangan. Mari berharap dia bisa terus seperti ini. Tutomercatoweb.com. Pellegrini enggan memasukkan klausul keluar pada kontraknya. Gelandang Giallorosso saat ini, termasuk bonus, berpenghasilan sekitar 6 juta per musim dan kontraknya akan berakhir pada tahun 2026, saat ia menginjak usia 30 tahun. Corriere dello Sport menyoroti bahwa kesepakatan berikutnya akan menjadi kesepakatan terakhir yang sangat penting dalam kariernya. Itu sebabnya percakapan tidak boleh berlangsung terlalu lama. Kemungkinan besar kita akan mulai membicarakannya pada musim dingin mendatang. Surat kabar olahraga dalam artikel panjang tentang Kapten Roma juga menceritakan latar belakangnya. Pellegrini dalam perpanjangan kontraknya tahun 2021 tak mau memasukkan klausul meski ada pihak klub yang ingin memasukkannya. Gelandang itu mengatakan tidak. Alasannya pada dasarnya sama dengan alasan Totti dan De Rossi, yaitu bendera tidak memiliki klausul, begitu pula kaptennya. Terima kasih atas tawarannya, tapi benderanya tidak memiliki klausul.